1 Agustus tahun 2023. Adapun Prabowo direncanakan bakal memberikan kuliah umum Golkar Institute dengan tema menjawab tantangan kepemimpinan masa depan, menuju Indonesia Emas 2045. Dalam sambutannya, Airlangga memberikan ucapan selamat datang kepada Prabowo yang juga mantan kader Partai Golkar. Selamat datang Pak Prabowo Subianto di markas besar Partai Golkar, welcome home Pak Prabowo, kata Airlangga dalam sambutannya. Airlangga mengingatkan Prabowo juga lahir dan tumbuh dari Partai Golkar. Terkini, ex-Danjen Kopassus itu kembali ke markas Golkar untuk mengisi kuliah umum dengan memakai batik berwarna kuning. Tadi fotonya sengaja ditampilkan seperti pada saat deklarasi, Pak Prabowo lahir dari karya kekaryaan. Dan alhamdulillah sore ini mengajar pun pakai batik kuning, jelasnya. Lebih lanjut, Airlangga juga menyampaikan terima kasih kepada pelajar Golkar Institute yang turut hadir dalam kuliah umum tersebut. Dia berharap, pelajar Golkar Institute bisa menjadi pemimpin masa depan. Kami memberikan terima kasih karena ini dihadiri oleh seluruh pelajar Golkar Institute yang bersemangat. Pemimpin-pemimpin kita menuju Indonesia Emas, Pak Prabowo, tandasnya. Dia nggak usah maju. Cukup. Kasih tutup aja. Tenang bang tuh. Iya. Ter. Pak, foto sulit Pak. Oke Pak, dapat tangan Pak. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Prabowo. Ibu. Ayo Bu. Foto. Ya. Oke Pak, Oke Pak. Terima kasih Pak. Hari ini saya merasa sangat bangga dan sangat dihormati kembali ke alma mater saya. Dan memang masih pantas saya pakai kuning-kuning ini.
Jadi memang bagaimanapun Partai Golkar sangat besar rekam jejak dalam sejarah bangsa Indonesia. Partai Golkar ternyata telah melahirkan begitu banyak partai-partai besar lainnya. Ya. Kalau kita lihat dalam parlemen sekarang, ya, yang alumni Golkar itu ada jelas Partai Gerindra, ya kan? Tapi ada juga Nasdem, ya kan? Ada juga Partai Demokrat. Banyak sekali itu lulusan Golkar di situ, iya kan? Tentunya yang lain-lain juga banyak sekali. Ya. Jadi karena negara kita dan bangsa kita begitu besar yang kadang-kadang kita tidak merasakan, ya, kita tidak sadar betapa besar bangsa kita, bangsa yang menepati letak geografis sebesar Eropa, di mana Eropa itu memiliki sekarang 27 atau 28 negara, nation state, negara kebangsaan 28. Kita satu negara. Jadi mereka punya 28 parlemen. Mereka punya 28 kepala negara. Mereka punya 28 Mahkamah Agung, 28 tentara, 28 kepolisian, jadi saudara-saudara. Dan banyak negara mereka itu jumlah penduduknya 5 juta, 12 juta, 13 juta. Provinsi Jawa Barat saja 50 juta lebih. Jadi kita kadang-kadang tidak sadar dan tidak mengerti betapa besar bangsa kita, betapa besar persoalan-persoalan bangsa, tantangan-tantangan besar, betapa besar kesulitan-kesulitan kita, tapi juga betapa kita berhasil. Pertama, membentuk negara di tengah perang lawan penjajah yang dahsyat, yang luar biasa. Dalam sejarah pasca Perang Dunia Kedua, diakui hanya 3 negara yang merebut kemerdekaannya, ya, sebelum tahun 60 melalui perang kemerdekaan. 3 negara, Indonesia, Vietnam, Aljazair.